Kembali di jejak leluhur. Susuk sebagai warisan pengobatan turun-temurun ternyata masih mendapat tempat di masyarakat modern. Berbagai pantangan tak menyurutkan popularitas praktek susuk ini. Bahkan muncul berbagai inovasi dalam pemasangan susuk. Ada banyak cara pemasangan susuk. Berbeda pemasang bisa berarti beda cara pemasangan. Sejauh yang saya tahu, si pemakai susuk atau si pelaku penyusuknya sendiri yang tukang pasang susuknya itu memberlakukan pasien beda-beda. Ada yang mesti pakai ritual, mungkin misalnya dengan mute atau ngebleng dulu atau dengan mandi dulu. Ada yang nggak pakai itu semua. Begitu klien datang pasang susuk selesai. Ritual dan cara-cara tertentu itu nggak menjamin hasilnya pasti bagus. Jadi seorang yang pasang susuk datang ke satu paranormal terus dengan harus ritual ini itu hasilnya lebih jos belum tentu. Dan belum tentu yang biasa-biasa hasilnya lebih jos belum tentu. Nah, tergantung nanti si praktisi spiritualnya itu loh. Sela udah yakin, bener-bener yakin mau pasang susuk? Ya. Beneran yakin? Bener. Soalnya, ada leluhurnya itu di belakang. Iya, karena Ana lihat ada energi lain yang tidak mengizinkan, bener nggak sih Mbak? Jadi di belakang tuh kayak ke kitanya juga berasanya lain ya. Kontaknya Kontak, langsung. Kalau saya sebetulnya dari awal ketemu sih sebenarnya kayak mulai Kamu merasa. kenal, ini saya berintuisi ya, intuisi batin saya mengatakan kamu kenal Datuk Sati. Ya, Siapa kamu? apa ya, masih Uyut? Iya. Nah, itu mungkin ya. Iya. Tapi Sela nggak pernah Merinding, lihat. Iya, sama. Ki, kalau seandainya ada yang mau pasang susuk seperti ini, terus memang ada sosok hodang penjaga yang tidak mengizinkan, itu biasanya apa yang Ki Ya, lakukan? kita harus melakukan negosiasi gaib. Oh. Gitu ya Mbak. Oh ya, seperti melakukan interaksi, minta izin mungkin ya Ki Cokro ya. Ayun bahasa santrinya kan gitu. Iya. Mangga, Ki dilanjutkan. Mau pilih media yang mana, Mbak Sela? Ayo, ini ya. Betul, yang ini saja. Nggak mau ini sekalian mumpung di sini. Ini ada berlian. Itu bisa di Pada dasarnya sama, ya intinya adalah 1001 manfaat. Memancarkan aura, ya aura positif atau aura negatif, apes-apes, sial semuanya akan nyah. Oke, sudah yakin? Pik, sekarang saya minta waktu sejenak ya. Iya, mangga silakan Ki. Ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sudah Tuhan, mengizinkan beliau sekarang ya. mengizinkan. Iya. Mangga Ki dilanjutkan. Ya pemirsa, sekarang Ki Cokro sedang melakukan ritual pemasakan susuk. Susuk yang dipilih oleh Sela adalah susuk emas yang dilebur. Ada 2 titik yang dipilih sama Sela, ada di kening dan ada di tangan. Di kening berfungsi untuk membangkitkan cakra mahkota dan untuk meningkatkan hoki ya. Kemudian yang di tangan biasanya untuk kerezekiannya. Air kelapa muda yang biasanya berfungsi untuk kalau secara medis antioksidan atau istilahnya penetralisir racun. Jadi kalau digunakan di dalam ritual itu untuk membuang hal-hal negatif, berubah jadi hal yang positif. Dan di sini Sela juga memilih susuk berlian, tapi Sela memilih untuk diloloh atau ditelan. Nah, Sela, ada hal atau perasaan yang berbeda nggak setelah barusan Sela melakukan pemasangan susuk di badan ataupun wajah? lebih apa ya? Lebih pede mungkin, terus kayak ada yang ngalir gitu ya. Oh,
Itu aliran energi ya. Aliran energi yang tadi sempat Ana lihat Ki Cokro juga mentransferkan ya. Betul. Energi positif tadi sifatnya itu untuk membuka katakanlah wadah keberuntungannya dia. Jadi setiap manusia punya bioelektron tubuh. Nah, gelombang bioelektron tubuh itu kita penuhi dengan gelombang positif. Iya. Gitu. Nah, Ki, pemasangannya kan udah selesai nih. Betul. Setelah ini ada nggak yang harus dilakukan oleh Sela? Susuk itu kan pada dasarnya adalah menciptakan energi cinta kasih. Endingnya kan ke arah sana. Maka semakin dibungkus dengan cinta kasih, gitu, pura senyum, supel dalam pergaulan, kan gitu, positive thinking, maka energinya akan maksimal. Sela udah selesai, pamit ya. Iya, baik-baik ya. Baik-baik ya. Semoga berhasil, Sela. Keberhasilan pemasangan susuk tentu menjadi harapan saat mencoba praktek ini. Tapi ada efek yang harus diperhatikan setelah susuk selesai terpasang. Saat dia merasa proses yang pertamanya berhasil, dia melihat ada perubahannya, orang-orang melihat dia lebih percaya diri, lebih supel, lebih terlihat menonjol, dia akan tergoda untuk menambah susuk lagi dengan proses yang mungkin nggak hanya sekali dua kali, tapi lebih dari itu. Nah, sifat adiksi itu mungkin bisa aja terjadi dalam kasus susuk ini. Ancaman ketagihan bisa menjadi perhatian sejak pertama kali memutuskan memasang susuk. Setelah sukses terpasang, tanya secara mendetail semua fakta soal susuk yang dipasang, termasuk apabila ada pantangan. Kalau yang kita dengar selama ini kan setiap orang masang susuk atau setiap orang punya keilmuan apa kan ada pantangan-pantangan tertentu ya. Kita nggak boleh mengatakan bahwa ini salah atau ini benar. Karena masing-masing punya disiplin keilmuan. Yang jelas ya tadi, kalau memang susuknya itu betul-betul susuk dan pantangannya juga merupakan benar-benar pantangan dari keilmuan itu, ya seyogianya dituruti. Hal kecil bisa memicu efek kurang baik apabila melanggar pantangan. Misalnya, jika pantangan tidak boleh melewati kolong jemuran, perhatikan saat berjalan dalam gedung bertingkat. Ada kemungkinan jemuran di lantai atas membuat Anda melanggar pantangan. Pertimbangkan untuk tidak memasang susuk di beberapa tempat berbeda. Rumitnya efek dari susuk bisa membuat kebingungan di kemudian hari, karena urusan melepas susuk bukan perkara mudah. Pada beberapa kasus, susuk sulit dilepas dan memerlukan bantuan tenaga medis. Nah, untuk mencari emas di dalam kulit itu susahnya bukan main di bawah kulit itu. Karena dia nanti akan posisinya nggak gampang. Karena dia kan kecil sekali. Sebesar peniti kali ya. Peniti kira-kira cuma setengah senti. Dan mencari ini tidak gampang. Walaupun kita sudah memasang imaging. Foto X-ray, macam-macam. Dan itu untuk mencari di dalam jaringan yang bisa bergeser-geser itu kadang-kadang sulit. Nah, jadi memang tidak gampang mengeluarkan, tapi bisa. Di sini kan nggak bisa geraba karena di bawahnya tulangnya jauh. Tapi kalau di dagu itu relatif gampang karena bentok sama tulang. Jadi pas gini, oh ini ada. Yang banyak tuh memang daerah sini sama daerah sini. Ada efek sampingnya nggak sih kalau untuk orang-orang yang melakukan pasang susuk? Ya, efeknya itu sebetulnya pada dasarnya kalau orang hanya coba-coba. Oh, iseng-iseng gitu. Ada orang pasang susuk itu sebetulnya dia tidak percaya sama sekali, tapi dia hanya ingin mencoba-coba. Itu bahaya. Susuk-susuk tertentu yang sifatnya black itu kadang-kadang identik melibatkan makhluk lain. Ya, seperti yang Mbah bilang itu ya. Tapi kalau versi kita untuk yang sekarang ini lebih modern, jadi lebih tidak ada efek samping sama sekali. Karena lebih pada konteksnya energi ya, Mbak. Energi, dan energinya pun yang ditransferkan positif. Betul. Ya. Tidak ada makhluk. Ya. Ini ada tamu kayaknya mau konsultasi deh sama Ki Cokro. Boleh, nggak apa-apa. Mari silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari Siapa mana? namanya? Nita. Oh, Nita. Keluhannya apa? Ya aku mau ngelepas susuk, Ki. Dulu susuk di mana? Dipasangnya? Pasang di mana, terus diletakkan. Udah nggak ini loh. Ya, Ki. Udah. Jadi bener-bener dia niat. Bau air darah nggak? Iya, bau amis. Bau Yang air merinding. darah nggak? Mbak dulu pasang susuknya di mana? Ya, di mana? Di seberang. Di seberang. Sudah berapa lama Mbak pasang? Sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Jenis susuknya apa yang dipasang waktu itu? Pakai darah ayam hitam. Allahu Akbar. Saya sudah berintuisi nih. Tadi bau amis tadi ya. Saya pernah dengar tapi belum pernah mengetahui. Mungkin ini buktinya. Ada namanya susuk itu dari daerah Sumatera sana. Itu namanya susuk mantra darah. Dan itu negatif. Itu sangat negatif. Kalau Ana lihat dalam keseharian sejak Mbak meninggalkan pasang susuk tersebut, Mbak jadi seperti banyak tertekan ya, gelisah, banyak rasa ketakutan, seperti ada yang mengikuti. Dan gangguannya apa aja selain yang tadi Ana sebutkan? Iya, kekhawatiran saya besar. Ya. Kekhawatiran saya besar, terus kayak ganggu bisikan sama bau-bau amis itu. Bisikan ya. Iya, kayak di kuping kayak samar-samar gitu. Terus mimpinya aku nggak karu-karuan. Siapa namanya? Kamu yang namanya mantra darah itu? Iya. Mimman salam muslimin. Pegangin.